Oke, saya lupa harusnya saya record biar teman-temannya apa wes barusan terlambat. Baca April, Bu. Oke, sudah ya. Berikutnya, tahap pencatatan. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, akuntansi itu siklusnya terjadi satu periode itu satu siklus. Nah, dalam satu siklus itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Pertama ini kita bahas tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini ada 2, yaitu jurnal umum dan buku besar. Nah, khusus minggu ini ya kita pelajari yang pertama saja dulu ya. Jurnal umum, baru minggu depan kita belajar buku besar sampai dengan postingnya. Apa itu jurnal umum? Nah, jurnal umum itu dia berupa kolom ya, fungsinya untuk mencatat transaksi, seluruh transaksi secara sistematis. Secara sistematis berarti dia harus sesuai dengan urutan tanggal, nggak boleh lompat-lompat. Ya, harus urut dari tanggal yang paling awal sampai tanggal yang paling akhir. Tidak boleh ada yang terlewat satupun. Sistematis berdasarkan apa? Nah, ini harus ada dasarnya, nggak tiba-tiba nyatet. Tapi dia di sini ada dasar yang namanya bukti transaksi. Ya. Harus berdasarkan bukti transaksi. Kalau tidak ada bukti transaksinya, tidak bisa di jurnal. Mek ngomong tok, ya itu tidak bisa di jurnal. Nah, format kolomnya seperti yang kalian lihat di situ, ada kolom yang pertama tanggal, kemudian keterangan, referensi. Referensi ini biasanya diisi dengan kode akunnya. Kode akun di buku paket ada ya. Nah, saya bahas itu karena hanya sebuah kode saja. Yang penting urutannya berdasarkan rumah besarnya yang awal. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Biasanya di sini dimulai dari kode 101. Untuk harta ya, golongan 101 sampai dengan sesuai dengan jumlah hartanya berapa. Kemudian utang 202, 201, modal 301, pokoknya sesuai dengan urutannya ya. Ini biasanya diurutkan dari yang paling liquid. Apa liquid itu, Rek? Dari yang paling liquid. Apa sih liquid itu? Artinya liquid apa? Halo, artinya liquid ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu? Oke, liquid kalau di kimia kan ada ya, cairan. Nah, kalau di akuntansi diurutkan dari yang paling liquid atau yang paling mudah dicairkan. Kalau dari golongannya kas, dari golongannya harta, yang paling cair itu adalah si kasnya. Paling mudah dicairkan, paling mudah digunakan untuk transaksi. Pasti 101 itu kodenya kas. Ya. Diikuti 102 yang paling liquid berikutnya yaitu piutang. Atau bisa juga kas di bank, itu 102, nanti piutang di urutan ketiga, 103, kemudian perlengkapan, peralatan, pokoknya diurutkan dari yang paling liquid. Utang juga begitu, diurutkan dari yang paling liquid atau yang paling sering terjadi. 201, kemudian modal 301, pendapatan 401, beban 501. Ini enggak pakem ya ini ya. Ini tidak pakem, enggak seperti ini, nanti ngikut aja di soal seperti apa ya. Ini hanya sebagai gambaran tok ya. Biasanya paling umum pakai 3 digit, ada juga yang pakai 4 digit, 5 digit tergantung jumlah akunnya di perusahaan. Enggak perlu dihafalin ya. Ini hanya untuk kalian sekedar tahu tok ya, ini hanya berupa kode. Sampai sini jelas? Jelas. Ya. Oke. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit.
Nah, bagaimana cara pencatatannya? Sistematis berarti dia diurutkan sesuai tanggal yang paling muda. Misal kalau di soal itu tanggal yang paling mudanya awal periodenya 2 Januari ya, dituliskan 2 Januari di sini. Tahun berapa? Misal tahun 2020, tuliskan. Nah, jurnalnya apa? Jurnal ini pasti dia mempengaruhi 2 akun minimal. Ya. Untuk tanggal 2 Januari misalnya berpengaruhnya ke kas ya, ditulis di sini. Kas. Terus pengaruhnya lagi ke utang. Ya, ditulis di sini. Utang. Kasnya itu debit, masukkan debit, utang kredit, masukkan ke kredit. Yang penting setiap satu tanggal jumlahnya harus sama, ya. Akuntansi kuncinya adalah harus sama atau harus seimbang. Kalau berpengaruh ke debit 10 juta, maka pengaruhnya ke kredit juga harus 10 juta. 10 Ya. juta. Ini dalam satu tanggal tok ya. Satu tanggal itu harus sama jumlah debit kreditnya. Ya. Nanti kalau misalnya transaksinya ada 10 tanggal, Bu, ya ditulis sesuai dengan jumlah tanggalnya ada berapa. Nanti di akhir tanggal misalnya di akhir di sini 30 Februari. Tanggal 28 Februari misalnya. Oke, ini kan saya tadi pakai bulannya Februari ya. Misalnya tanggal 28 Februari ya. Ini sudah debit dan kredit, ini udah paling akhir. Nah, di bagian akhirnya ya, di bagian akhir nanti di total, Rek. Ini misalnya anggaplah ada kolomnya lah ya. Nanti di bagian akhir itu di total antara debit sama kreditnya. Nah, lagi-lagi totalnya di sini harus Sama. sama, betul. Harus seimbang, harus balance. Kalau misalnya nggak balance berarti bagaimana, Bu? Pasti salah. Ada kesalahan pencatatan transaksi di tanggal-tanggal sebelumnya. Kalian harus ngecekin satu-satu. Makanya tadi saya bilang per tanggal biar gampang itu harus sama. Ya, debit kreditnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah. Udah, jelas apa belas? Jelas. Jelas. Oke, kalau jelas saya lanjut ke contoh transaksi ya. Kita coba sama-sama, habis gitu nanti kalian bisa latihan. Contoh. Oke, saya buka filenya. Apakah ini terlihat di layarnya masing-masing? Iya. Nah, kelihatan ya, ini saya ganti format pakai Word. Kurang besar toh tulisannya? Kalau kurang besar kalian zoom in, zoom out sendiri aja ya di layar masing-masing. Ya Bu, ya. Oke. Nah, ini contohnya bisa terbaca di situ. Bersih Laundry, dia perusahaan bidang jasa miliknya Ibu Yeni, melayani jasa laundry pakaian, bed cover, dan karpet. Nah, transaksinya ini saya contohkan hanya 4 ya, untuk contoh aja. Terlihat tanggal 1 di situ? Kelihatan nggak? Iya. Kalau di PDA, nah ini ada perbedaan ya antara PDA dengan jurnal ya. Kalau di PDA itu kan yang diakui hanya 3, harta, utang, sama modal. Masih ingat nggak? Kalau di PDA kan persamaannya harta sama dengan utang plus modal ya. Modal. Oke, perbedaannya tak tulis di sini wes. Kalau di PDA Oke, bisa di-mute dulu itu yang mikrofonnya masih nyala. Yang mikrofonnya masih nyala, di-mute dulu. Oke. Mikrofonnya di-mute dulu, ayo. Putri Berlian, mikrofon di-mute.
Oke. Jangan sampai keliru ya. Kalau di PDA, persamaan dasar akuntansi, formatnya itu kan harta sama dengan utang plus modal. Ya. Terus, kalau di jurnal umum, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ini sudah bisa berdiri sendiri. Kalau di PDA kemarin, ketika ada pendapatan sama beban, dia kan masih nempel di modal ya. Masih nempel di modal. Kalau ada transaksi pendapatan sama beban, dia nempel atau dimasukkan di kolomnya modal. Ya, karena yang diakui hanya 3 ini tok. Nah, sedangkan kalau di jurnal umum masuk ke siklus akuntansi, si pendapatan sama si beban ini dia bisa berdiri sendiri, diakui sendiri. Jadi tidak perlu lagi kalau ada transaksi pendapatan sama beban, tidak perlu lagi nempel ke modal. Tidak perlu kalau di sini, ya. Tidak perlu. Karena dia sudah bisa berdiri sendiri ya diakui secara terpisah. Pendapatan diakui sendiri, tidak perlu nempel modal, beban juga diakui sendiri, tidak perlu nempel modal. Jelas ya? Oke, kalau di PDA tadi pendapatan sama beban bagaimana? Coba. Kalau dalam PDA, pendapatan sama beban, bagaimana perlakuannya? Ya, Yoga, silakan. Bagaimana perlakuannya? Dimasukkan ke modal. Betul, mantap. Dimasukkan ke modal, ya. Masih nempel di sini. Tapi kalau di jurnal umum, bagaimana perlakuannya terhadap pendapatan dan beban? Berdiri sendiri. Betul, berdiri sendiri ya. Oke, nah contohnya, kita langsung masuk ke transaksi. Oke, tanggal 1 Januari menyetor modal berupa uang tunai 15 juta, sebidang tanah seharga 50 juta dan peralatan seharga 7 juta. Ya. Tata cara pencatatan di jurnal bagaimana? Yang pertama, lengkapi jurnal dengan identitas perusahaannya. Di bagian atas di sini tertulis identitasnya Bersih Laundry, ya. Wajib hukumnya ini ditulis identitas perusahaan di bagian atas kolom jurnal. Kemudian di garis kedua yaitu ada judulnya apa di situ. Apakah jurnal umum atau neraca saldo? Nah, ini wajib ditulis identitasnya. Jurnal umum atau buku besar atau neraca saldo atau worksheet. Yang ketiga yaitu periodenya. Kalau di sini kan semuanya Januari ya. Berarti ditulis periode 1 sampai dengan 30 Januari 2019. Ikuti periode yang ada di soal. Ya. Kalau Januari ya Januari, Februari ngikut aja di sini. Jelas ya? Gampil lah easy peasy nih, Rek. Yes. Berikutnya kita masukkan ke tanggal sini. Tanggal 1 Januari. Oke, disimak ya. Tahun 2019. Bu Yeni menyetorkan modal berupa uang tunai 15 juta. Apa yang bertambah bagi perusahaan itu? Kas. Betul. Ya, ada kata tunai otomatis kasnya bertambah. Kas bertambah posisinya ada di mana? Harta. Oke, kalau masuk ke sini sudah kita tidak perlu masuk lagi ke harta, utang atau beban. Pertanyaan saya kan tadi posisi. Nah, kamu masukkan di posisi yang mana antara debit sama kredit ini? Debit. Debit. Ya, Debit. kalau saya tanya posisi, opsinya antara debit sama kredit ya. Kredit.
Kasnya tadi bertambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah. Berarti posisinya Dek Ndi, Rek? Debit. Iya, Debit. posisinya ada di debit sebesar 15 Juta. juta. Oke, terus apa lagi? Dari transaksi tanggal 1? Tanah. Betul, Tanah. tanah. Ya. Tulis di sini, tanah. Cukup ya. Oke, tanah. Sebesar berapa? 50 juta. 50 juta. 50 juta. Oke, bentar. Tanahnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Posisinya ada di mana? Debit. Betul. Debit. Mantap, debit ya. 50 juta. Lalu apa lagi? Peralatan. 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 Nah, ditulis masing-masing di bagian keterangan. Peralatan. Nambah atau kurang peralatannya? Nambah. Posisinya ada di mana? Debit. Debit. Ya, betul. Debit. Sebesar 7 juta. Terus, apa lagi? Sudah cukup atau masih kurang? Sudah. Sudah? Apakah sudah benar seperti ini? Iya. Semuanya jawab benar sudah seperti ini? Ayo, tadi saya bilang apa? Kalau setiap transaksi itu pasti berpengaruh ke Sama. kolom kredit dan debit dengan Kredit. jumlah yang sama. Nah, ini ketiganya ini kan masih di kolom debit, toh, Rek. Apakah bisa dikatakan ini balance? Belum. Tidak. Belum, berarti masih kurang lengkap ya. Apa harusnya yang perlu ditambahkan? Yang perlu ditambahkan apa? Scroll up lagi ke atas. Yang perlu ditambahkan apa? Kreditnya apa berarti? Sama kayak PDA, Rek. Oh, no, peralatan kan sudah masuk di sini. Kalau di PDA, harta sama dengan utang plus modal ya. Ini kas masuknya di harta, tanah masuknya di harta, peralatan masuknya di harta ya. Dengan nominalnya masing-masing di sini. Terus sama dengan. Nah, ini kan harus diisi yang berada di bagian sini kan? Ya. Ini kan nambah semuanya, ini debit. Nah, yang kreditnya berarti masuk mana ini? Modal. Betul, masuk modal. Ya. Ini sama persis Rek, kayak PDA. Bedanya apa? Bedanya dia enggak perlu lagi dikelompokkan ke harta, enggak perlu lagi, sudah langsung masuk ke akunnya masing-masing. Ya. Kas masuk harta sudah enggak perlu lagi, itu masuknya di PDA, masih pengelompokan. Nah, sekarang masing-masing akun sudah bisa berdiri sendiri. Tetapi aturannya tetap sama. Setiap transaksi pasti berpengaruh ke kolom debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Totalnya yang ada di sini dengan yang ada di sini harus sama. Ya, benar tadi masuknya di modal. Ya, modalnya bertambah atau berkurang berarti Rek? Bertambah. Modalnya Kurang. bertambah. Posisinya kalau modal bertambah ada di mana? Kredit. Di kredit. Oke, habis ini kayaknya mati ya. Saya share link lagi ya setelah ini ya.